Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama dalam pengajian rutin di Masjid Al-Falah, Gede Aceh, Kota Lusmawi. Selawat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang Rasul yang diutus untuk kita, umatnya, dan merupakan identitas bagi kita. Artinya apa? Saat kita hari ini tidak mengenal siapa baginda Rasul, yang hari ini kita peringati maulidnya pas tepat malam ini, yaitu 12 Rabiul Awal, dan besoknya kita masuk ke 13 Rabiul Awal, maka kemungkinan kita akan kesulitan saat di alam kubur yang kita ceritakan di kitab Daqaiqul Akhbar ini. Kita akan ditanyakan, waman nabiyuka, siapakah nabi ini? Ketika kita ditanya siapa nabi kita, kalau kita tidak paham dengan biodata Rasulullah, maka ini akan menjadi dilema, akan menjadi kesulitan, dan akan menjadi beban untuk kita di alam kubur karena kita tidak mengenal siapa ternyata nabi kita. Nabi Muhammad adalah, kalau kita hafal silsilah beliau, mungkin tidak perlu panjang-panjang, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, segitu saja sudah cukup kalau kita menghafal. Tarikh lahir beliau Senin 12 Rabiul Awal. Kalau kita lihat tahun Masehinya berarti 20 April 571 Masehi. Dan saat itu dikenal dengan tahun gajah karena bertepatan dengan Abrahah menghancurkan Ka'bah, walaupun tidak berhasil dengan tentara gajah. Tempat lahir beliau di mana? Di rumah Abu Talib, di rumah pamannya, yaitu di Makkah Mukarramah. Nama pak beliau Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, nama ibunya Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Jadi beliau pertama diasuh oleh Ummul Aiman, atau nama lengkapnya Barakah Al-Habasyiyah, yaitu hamba perempuan daripada Abdullah. Itu bapaknya yaitu Abdullah meninggalkan seorang budak yaitu Ummul Aiman, dan Ummul Aiman inilah yang mengasuh Rasulullah di kala awal. Setelah itu ibu susu pertama Suwaibah Aslamiyah itu budak daripada Abu Lahab. Jadi makanya Abu Lahab begitu gembira ketika lahirnya Rasulullah, sehingga inilah dalil kenapa kita disuruh peringati Maulid Nabi. Karena Abu Lahab sendiri yang sangat gembira di hari kelahiran Rasulullah, beliau tetap pre-azub di malam Senin 12 Rabiul Awal, beliau pre-azub. Kenapa? Karena beliau sampai mengorbankan bersedekah satu hamba saya, yaitu Suwaibah Aslamiyah. Nah, setelah itu beliau disusui oleh Halimah binti Abu Zuid As-Sa'diyah dari kaum Sa'di. Kita dengar Halimatus Sa'diyah. Jadi suaminya bernama Abu Kabsyah yang menyusui Rasulullah. Kalau kita ingat sejarah beliau, usia 5 tahun beliau dibelah dada. Saat itu dibersihkan dadanya di usia 5 tahun. Jadi kenapa kita di umur 5 tahun anak-anak kita kenal namanya balita. Jadi setelah balita dia langsung dibelah dadanya, artinya brainwash, dicuci otak. Anak-anak kita langsung harus diperkenalkan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau udah umur 5 tahun lebih sudah boleh mulai diajak ke pengajian. Karena kenapa? Inilah tahapan pertama, brainwash. Kalau masa Rasulullah dibelah dadanya. Setelah itu usia 6 tahun ibunda Rasulullah meninggal, dan setelah sakit meninggal di Abwa saat berkunjung berziarah ke makam ayahnya Abdullah. Itu Abwa itu sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Setelah itu beliau dipelihara oleh Ummul Aiman. 8 tahun kakeknya meninggal, Abdul Muthalib. Setelah itu beliau dirawat oleh pamannya Abu Talib. 9 tahun, bahkan sebagian dari 12 tahun, beliau bersama Abu Talib berniaga ke Syam. Makanya Rasulullah kalau berniaga atau berjualan disebut dalam bahasa Arab tijarah.
Orang yang berniaga isim fa'ilnya disebut tajir. Tajir artinya orang yang berniaga, orang yang berdagang. Dalam bahasa Indonesia tajir disebut kaya, tajir melintir. Nah, artinya kaya. Nah, makanya kalau kita di dalam Islam, orang yang mau berusaha, berbisnis, berdagang, kasbun min yadihi, berusaha dari tangannya sendiri, itu insya Allah akan kaya. Karena tajir itu memang usaha daripada Rasulullah berdagang. Selanjutnya beliau di saat itu di kota Busra di negeri Syam berjumpa dengan Bahira. Bahira itu pendeta yang bertemu, memang masih mengamalkan Injil sesuai dengan aslinya, dan beliau melihat tanda kenabian. Tanda kenabian di belakang antara kedua bahu Rasulullah ada tanda hitam. Saat itulah beliau dikatakan bahwa engkau akan dilantik menjadi nabi. Usia 20 tahun beliau terlibat dalam peperangan Fijar. Dan setelah itu beliau menyaksikan perjanjian Fudul. Baru 25 tahun beliau bermusafir kedua kali ke Syam, membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Sehingga saat itu beliau ditemani oleh Maisarah. Maisarah ini adalah pembantu daripada Khadijah, laki-laki. Maisarah bukan perempuan, yang menemani Rasulullah. Selanjutnya bersama Abu Talib mereka berjumpa dengan Amr bin As'ad untuk meminang Khadijah. Jadi sebenarnya siapa yang meminang? Apakah Khadijah meminang Rasulullah atau Rasulullah yang meminang Khadijah? Rasulullah yang meminang Khadijah. Jadi tetap laki-laki yang meminang perempuan. Tapi Khadijah menyampaikan kode, menyampaikan perasaannya melalui suruhannya. Dan saat itu dibolehkan. Artinya kalau kita perempuan punya perasaan kepada laki-laki, boleh disampaikan melalui isyarat, melalui kode. Dan saat itu Rasulullah melamar bersama Abu Talib dan berjumpa dengan Amr bin As'ad. Jadi bapak saudara Khadijah. Jadi selangki, bukan langsung ke bapaknya. Khadijah binti Khuwailid, bapak Khadijah Khuwailid, tapi dilamar melalui pamannya Amr bin As'ad. Nah, setelah itu baru beliau memberikan mas kawin. Dalam satu riwayat 500 dirham, dalam satu riwayat 20 ekor unta. 35 tahun itu ada banjir besar melanda Ka'bah, dan saat itu Hajar Aswad jatuh. Lalu Rasulullah mengangkat di dalam serbannya untuk dipegang oleh seluruh suku, karena semua berebut ingin memasang kembali batu Hajar Aswad di tempatnya. Tapi inilah yang dilakukan Rasulullah, kearifan, kebijaksanaan beliau yang membuat beliau diangkat menjadi pemimpin kota Makkah. Di 40 tahun beliau menerima wahyu di Gua Hira. Baru 53 tahun beliau berhijrah ke Madinah. Usia saat itu beliau sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi tepat 12 Rabiul Awal juga tiba di Madinah. Lalu beliau berangkatnya Safar, tibanya 12 Rabiul Awal. Kenapa tahun baru Islam jatuhnya di Muharram, di 1 Muharram? Ternyata 1 Muharram adalah tanggal pertama pasukan yang berangkat ke Madinah sebelum Rasulullah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah, yang pertama berangkat itu periode pertama, gelombang pertama, kloter pertama yang berangkat 1 Muharram. Nah, kenapa 1 Muharram? Setelah mereka selesai melaksanakan ibadah haji. Jadi habis ibadah haji, habis bulan Zulhijjah, 1 Muharram berangkat. Itulah yang ditaruh menjadi tanggal penanggalan Hijriah. Rasulullah berangkatnya kapan? Safar. Sampainya kapan? 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tanggal 24 September 622 Masehi. Jadi memang waktunya ini sudah dekat untuk ulang tahun milad dalam tanggal Masehi. Kita hari ini tanggal 19 Oktober. Kita sudah lewat 24 September kemarin. Itu ulang tahun hijrahnya Rasulullah. Nah, di usia 63 tahun beliau wafat tepat di hari Senin juga 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, atau tahun Masehinya 8 Juni 632 Masehi. Jadi mungkin ini sejarah singkat Rasulullah dari awal sampai meninggal Rasulullah.